Di sebuah siang yang cerah di kampung durian runtuh, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan pagi. Burung-burung berkicau, dan awan putih menggantung indah di langit biru. Seperti biasa, Upin dan Ipin berlari-lari kecil di halaman, mencari sesuatu yang seru untuk dilakukan di hari yang indah itu. Upin, kita nak main apa hari ini? Tanya Ipin sambil mengipasi dirinya. Upin tersenyum lebar. Jomlah kita pergi pantai kecil belakang kampung tuh. Hari ini pasirnya cantik betul. Tanpa pikir panjang, mereka mengambil baldi, penyodok plastik, dan topi kecil sebelum berlari menuju pantai kecil di pinggir sungai yang sering mereka datangi. Hawitius bertiba kreksi menteri bersinar lembut, tidak terlalu panas. Pasir tampak berkilauan, seolah-olah memantulkan serpihan emas halus. Cantiknya pasir nih Upin, kata Ipin kagum. Aalah, jom kita bina benteng besar, sahut Upin bersemangat. Mereka mulai menggali, menepuk pasir, dan membangun benteng yang perlahan-lahan semakin besar. Tidak lama kemudian, Mei, Jarjit, dan Ehsan datang. Wah, kamu berdua buat apa tuh? Tanya Mei. Benteng pasir lah, cantik kan? Jawab Upin bangga. Jarjit, seperti biasa, bersajak. Benteng pasir besar dan gah. Kalau siap nanti, mesti indah. Ipin tertawa. Hehe, betul. Saat bekerja, sesuatu yang aneh terjadi. Pasir yang mereka sentuh terasa hangat, dan sesekali terlihat kilauan halus seperti emas. Benteng pasir itu terlihat sangat berbeda dari yang pernah mereka buat sebelumnya. Lebih cerah, lebih padat, seolah hidup. Ursidrin merich tagin darah benteng. Ipin sir beriwastira kraya sesuatu yang keras. Upin, ada batu. Tapi, kenapa dia bersinar? Upin menatapnya. Batu itu kecil, berbentuk bulat, dan memancarkan cahaya kuning keemasan. Wah, cantiknya, kata Mei. Ketika Ipin memegangnya, pasir di sekitar mereka mulai bergoyang perlahan. Benteng pasir yang tadinya biasa saja, kini tampak seperti istana kecil dengan menara dan pintu gerbang yang terbentuk sendiri. Ehsan menjerit kecil. Kenapa jadi macam ni? Dor. Benteng pasir itu bergerak. Pintu gerbang pasir terbuka, memperlihatkan lorong gelap berlapis cahaya emas. Upin, Ipin, saya rasa ini bukan pasir biasa, kata Mei pelan. Upin, gulp. Alah. Tapi, kita kena masuk. Jom. Meskipun takut, rasa ingin tahu mereka jauh lebih besar. Dengan langkah perlahan, mereka memasuki pintu pasir ajaib itu. Saat mereka masuk, suara pasir yang berubah bentuk terdengar seperti bisikan lembut. Lorong itu dipenuhi cahaya emas berkelip. Tiba-tiba, dinding pasir di samping mereka membentuk ukiran-ukiran kuno, menunjukkan gambar anak-anak yang berpakaian tradisional lama, tampak sedang bermain bersama makhluk pasir. Ini macam cerita dongeng lah, ujar Jarjit. Di ujung lorong itu, mereka tiba di sebuah ruangan lapang. Lantai dan dinding terbuat dari pasir berkilau, tapi terasa keras seperti batu. Kemudian terdengar suara lembut. Selamat datang penjaga batu emas. Semua terkejut. Dari gumpalan pasir muncul sosok kecil, seukuran bola sepak yang berbentuk seperti makhluk mungil dengan tubuh pasir padat dan mata bercahaya emas. Aku adalah Aru, roh pasir penjaga benteng ini. Upin berbisik, wah, pasir boleh bercakap. Ipin angguk cepat, betul. Aru menjelaskan bahwa batu yang ditemukan Ipin adalah batu inti benteng, sumber kekuatan yang menjaga dunia pasir tetap stabil. Batu itu hilang beratus-ratus tahun, dan tanpa itu, dunia pasir mulai melemah dan hampir runtuh. Kedatangan mereka mengaktifkan kembali benteng itu. Kalau begitu kami boleh bantu, kata Upin penuh semangat. Mereka harus melintasi jembatan pasir tipis yang terus berubah bentuk. Ehsan gemetar. Upin, kalau jatuh, apa jadi? Aru menjawab, kalian akan jatuh ke pasir lembut, tapi dalam kegelapan. Lagilah takut, kata Ehsan. Upin memimpin. Pegang tangan. Jalan perlahan. Mei hampir terpeleset, tapi Ipin menariknya tepat waktu. Dengan kekompakan, mereka berhasil melewati jembatan itu. Mereka memasuki ruangan besar yang setiap suaranya menjadi gema kuat.
Untuk membuka pintu keluar, mereka harus membuat bunyi tertentu yang cocok dengan gema benteng. Jarjit tersenyum. Aha, ini kerja aku. Ia membuat pantun. Benteng pasir penuh cahaya, kami datang membawa ceria. Suara itu menggema dan pintu terbuka otomatis. Jarjit memang terbaiklah, kata Upin. Mereka harus mengambil bulir pasir emas di tengah pusaran pasir yang bergerak cepat. Ipin, yang paling kecil dan lincah, maju dulu. Dengan langkah hati-hati, ia melompat, menghindari pusaran, mengambil pasir emas itu, dan kembali. Ha, senang je, kata Ipin bangga. Sebab kau kecil lah, Upin tertawa. Aru muncul kembali. Kalian telah lulus. Kini batu inti boleh dikembalikan. Di tengah ruangan utama, terdapat alas batu pasir berbentuk bulat. Aru meminta Ipin menaruh batu tersebut. Saat batu menyentuh alas, seluruh benteng bergetar lembut. Cahaya emas menyebar ke seluruh ruangan. Dinding-dinding mulai bercahaya. Dari luar, terdengar suara pasir naik seperti gelombang. Benteng pasir perlahan berubah menjadi istana pasir emas raksasa yang sangat indah. Cantik sungguh, kata Meme terpesona. Aru membungkuk kecil. Terima kasih, wahai penjaga. Dunia pasir akan terus hidup kerana kalian. Gerbang pasir terbuka, menunjukkan pantai tempat mereka masuk tadi. Kamu semua dah bersedia? Tanya Aru. Upin mengangguk. Terima kasih, Aru. Kami seronok sangat hari ini. Ketika mereka keluar, cahaya emas memudar perlahan. Saat mereka menoleh, pintu benteng pasir hilang. Benteng itu kembali menjadi gundukan pasir biasa. Kita mimpi ke? Tanya Ehsan. Upin menggeleng. Taklah, tengok ni. Di tangan Ipin, terdapat satu bulir pasir kecil yang terus berkilau. Hadiah dari Aru. Ini bukti kita dah pergi sana, kata Ipin bangga. Mereka pun pulang sambil tertawa, dengan hati penuh kebahagiaan dan cerita baru yang takkan pernah dilupakan.